Di segmen kita kali ini akan membahas soal bagaimana strategi timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain besok setelah sebelumnya kemarin laga menghadapi Australia. Tandang di Sydney, Australia, kita mengalami kekalahan 5-1. Di studio sudah bergabung ada pengamat sepak bola Gita Suwondo dan juga di sambungan virtual ada manajer timnas Indonesia Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji, Bu Gita. Selamat malam. Ya, saya ke Bu Gita dulu kalau gitu. Yep. Melihat komposisi pemain yang kemarin turun melawan Australia dan persiapan melawan Bahrain nanti di kandang, apakah pola yang sama bisa diterapkan atau harus ada perubahan? Saya pikir kemarin itu pada saat line up itu keluar kan yang mengejutkan adalah adanya Nathan Chuaon di sini. Artinya kalau Patrick Kluivert selalu mengatakan bahwa akan memberikan kesempatan pada pemain yang menit bermainnya di klub cukup baik. Cukup banyak. Kan Nathan Chuaon tidak termasuk. Di Swansea dia sudah 6 bulan tidak bermain. Jadi saya pikir pergantiannya di sana. Dan terbukti Nathan Chuaon juga diganti. Kemudian Miss Hilgers kan pasti tidak bisa main. Sudah pulang ke Eropa. Karena cedera, katanya cedera. Ini pasti juga akan diganti. Dan saya juga berpikir bahwa kalau Patrick Kluivert ingin memperbaiki hasil harus ada perubahan dari pola. Artinya harus lebih apa ya? Offense oke, ball position oke, tapi harus lebih mengedepankan pertahanan karena inti kekuatan kita memang di pertahanan sejauh ini. Ya, kalau dulu ya tanpa bermaksud untuk membandingkan dengan Coach Shin, ya. Kalau dulu kan sepertinya memang Coach Shin ini melihat sangat realistis begitu. Ketika komposisi pemainnya ya cukup pas-pasan lah boleh dikatakan dengan lawan, dia tidak akan berani terlalu menyerang. Ya, betul. Sekarang sepertinya formasi menyerang masih akan tetap dicantumkan oleh Kluivert. Gimana nih Bu? Sebenarnya kalau ngelihat komposisi sekarang dengan masuknya Ole Romeni, kemudian kita lihat ada Dean James di sana, kemudian kalau kita lihat ada Joey Pelopesi di sana, Emil kan mungkin akan jadi cadangannya Martin Paes ya, tapi secara ini memang intinya tim ini memang diperuntukkan untuk menyerang. Rekrutmen yang dilakukan oleh Kluivert dan kawan-kawannya itu adalah memang untuk menyerang, tapi sejauh mana menyerang itu akan tidak menjadi bumerang. Coach Shin kan juga pernah melakukan sepak bola menyerang ya, lawan China di babak pertama, dia sangat menyerang. Blunder 2 gol. Miss Hilgers berdiri terlalu tinggi saat itu. Kemarin kan juga terulang Miss Hilgers bahkan dengan Jay Izzes berdiri terlalu tinggi, Kevin Verdonk tidak di posisi, Kevin Dix juga tidak di posisi. Jadi ini yang harus diperbaiki bahwa balance antara pertahanan dan penyerangan yang benar-benar harus sangat diperhatikan. Ini yang kemarin jadi masalah adalah chemistry sebenarnya, karena masih sangat sempit sekali pertemuan mereka dan kekompakan tim juga belum terjaga 2 hari. Ini sekarang juga sepertinya tidak terlalu banyak waktu. Tapi apakah ada chemistry yang sudah terbangun kira-kira nanti melawan Bahrain ini? Chemistry itu sebenarnya harus dibentuk dengan pemain-pemain yang terbiasa bermain satu sama lain. Artinya Jay Izzes dipasangkan dengan Miss Hilgers dengan pola 2 center back itu sangat riskan. Kenapa? Karena chemistry-nya belum terbentuk kan antara Jay dan juga Miss Hilgers. Tidak menyebut bahwa mereka buruk, tapi memang mereka belum lama bekerja sama. Artinya kalau Jay dipasangkan dengan Rizky Ridho atau Jay dipasangkan dengan Hubner atau bahkan kalau mau hati-hati ya 3 center back sekaligus, kenapa tidak itu dilakukan saya pikir.